Buku Search Chapter 4, Some Consequences of the First Law, beberapa konsekuensi dari hukum pertama. 4.1 The Energy Equation, persamaan energi. Energi internal spesifik U dari suatu zat murni dalam keadaan seimbang termodinamika adalah fungsi yang hanya dari keadaan zat tersebut dan merupakan sifat dari zat tersebut. Pembahasan saat ini akan dibatasi pada sistem-sistem yang keadaannya dapat dijelaskan oleh sifat-sifat tekanan, volume, dan suhu. Persamaan yang menyatakan energi internal suatu zat sebagai fungsi dari variabel-variabel yang mendefinisikan keadaan zat tersebut disebut persamaan energi. Sama seperti persamaan keadaan, persamaan energi berbeda untuk saat yang berbeda. Persamaan keadaan dan persamaan energi bersama-sama sepenuhnya menentukan semua sifat-sifat suatu zat. Persamaan energi tidak dapat diturunkan dari persamaan keadaan, tetapi harus ditentukan secara independen. Karena variabel tekanan, volume, dan suhu saling terkait melalui persamaan keadaan, nilai dari dua diantaranya sudah cukup untuk menentukan keadaan. Oleh karena itu, energi internal dapat diekspresikan sebagai fungsi dari persamaan variabel manapun dari ketiga variabel tersebut. Setiap persamaan ini mendefinisikan suatu permukaan yang disebut permukaan energi. Dalam sistem koordinat persegi panjang di mana U digambarkan pada satu sumbu sementara, dua sumbu lainnya dapat berupa tekanan dan volume, tekanan dan suhu, atau suhu dan volume. Seperti yang dijelaskan dalam bab 2 terkait dengan permukaan, tekanan, volume, dan suhu suatu zat, permukaan energi juga dapat dijelaskan dalam terms turunan parsial dari U di setiap titik atau kemiringan garis-garis pada permukaan dalam dua arah yang saling tegak lurus satu sama lain. Jika persamaan permukaan energi diketahui, kemiringan-kemiringan tersebut dapat ditentukan melalui diferensial parsial. Sebaliknya, jika kemiringan atau turunan parsial diketahui atau telah diukur secara eksperimental, secara prinsip persamaan permukaan dapat ditentukan, hingga suatu konstan melalui integrasi. 4.2 T and V independen. Kita mulai dengan mempertimbangkan U sebagai fungsi dari T dan V. Kemudian seperti dijelaskan dalam bab 2, perbedaan energi internal DU antara dua keadaan setimbang, di mana suhu dan volume berbeda sebesar dt dan dv adalah du sama dengan dou per dT dari V dikali dt ditambah dou per dv dari T dikali dv. Persamaan 4.1. Turunan parsial adalah kemiringan dari garis-garis isotermal dan isochrik pada permukaan di mana U diplot sebagai fungsi dari T dan V. Kita akan menunjukkan dalam bab selanjutnya dengan menggunakan hukum termodinamika kedua bahwa turunan parsial dou per dV dari T adalah fungsi dari persamaan keadaan. Hal ini tidak berlaku untuk turunan dou per dT dari V yang diukur secara eksperimental dan makna fisiknya akan kita derivasikan sekarang. Untuk melakukan ini, kita menggunakan hukum pertama untuk proses reversible. D aksen Q sama dengan du ditambah V dikali dv persamaan 4.2. Ketika ekspresi untuk du dari persamaan 4.1 disisipkan ke dalam persamaan ini, kita mendapatkan D aksen Q sama dengan dou per dot T dari V dikali dt ditambah dou per dv dari T ditambah P dikali dv persamaan 4.3. Dalam kasus khusus dari proses pada volume konstan, dv sama dengan 0 dan D aksen Q sama dengan CV dikali dt, maka dalam proses tersebut CV dikali dt V sama dengan dou per dT dari V dikali dt dari V, dan karenanya dou per dT dari V sama dengan C dari V persamaan 4.4. Oleh karena itu, maka geometris dari CV adalah kemiringan garis isochrik pada permukaan U, T, dan V, dan pengukuran eksperimental dari CV menentukan kemiringan ini pada setiap titik. Hal ini analog dengan fakta bahwa kemiringan garis isobarik pada permukaan PVT
dou per dou Ti sama dengan ekspresivitas beta dikalikan dengan volume. Maka sama seperti turunan parsial ini dapat digantikan dengan beta V dalam persamaan manapun. Demikian pula turunan dou per dou T dapat digantikan dengan CV. Persamaan 4.3 dapat ditulis untuk proses reversible apapun sebagai D aksen Q sama dengan CV dikali DT ditambah dou per dou V dari T ditambah V dikali DV. Persamaan 4.5. Dalam proses pada tekanan konstan, dQ sama dengan Cp dikali dt dan Cp dikali dTp sama dengan Cv dikali dTp ditambah dou per dou V dari T ditambah P dikali dVp. Dengan membagi melalui dTp dan mengganti dVp per dTp dengan dou per dou T dari P, kita mendapatkan Cp dikurang Cv sama dengan dou per dou V dari T ditambah P dikali dou V per dt dari P. Persamaan 4.6. Perlu dicatat bahwa persamaan ini tidak merujuk pada proses antara dua keadaan kesetimbangan. Ini hanyalah hubungan umum yang harus berlaku antara besaran-besaran yang semuanya merupakan sifat-sifat sistem dalam satu keadaan setimbang. Karena semua besaran di sebelah kanan dapat dihitung dari persamaan keadaan. Ini dapat menemukan Cv jika Cp telah diukur secara eksperimental. Untuk proses pada suhu konstan, dt sama dengan 0, dan persamaan 4.5 menjadi D aksen Kt sama dengan dou per dou V dari T ditambah P dikali dV T, sama dengan dou per dou V dari T dikali dV T ditambah P dV T. Persamaan 4.7. Persamaan ini hanya menyatakan bahwa panas yang disuplai ke suatu sistem dalam proses isothermal reversible sama dengan jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem pada peningkatan energi internalnya. Perlu dicatat bahwa tidak ada gunanya mendefinisikan kapasitas panas konstan pada suhu konstan. Tc dengan persamaan D aksen Kt sama dengan Ct dikali dt. Karena D aksen Kt tidak 0, sementara dt sama dengan 0. Oleh karena itu, Ct sama dengan kurang lebih tak hingga. Karena D aksen Kt dapat positif atau negatif. Dengan kata lain, sistem berperilaku dalam proses isothermal seolah-olah memiliki kapasitas panas tak terbatas, karena jumlah panas apapun yang dapat mengalir masuk atau keluar tanpa menyebabkan perubahan suhu. Akhirnya kita mempertimbangkan proses adiabatik reversible, di mana D aksen Q sama dengan 0. Perubahan sifat sistem dalam proses semacam itu akan ditandai dengan subscript S. Alasannya karena entropi spesifik S. Lihat bagian 5.3. Tetap konstan dalam proses semacam itu. Persamaan 4.5 menjadi Cv dikali dou T per dou V sama dengan min dou per dou V dari T ditambah P. Persamaan 4.8. 4.3. TNP independen. Entalpi H suatu zat murni seperti energi internal U-nya adalah sifat Z tersebut, yang bergantung pada keadaan saja dan dapat diekspresikan sebagai fungsi dari dua variabel P, V, dan T. Setiap hubungan ini mendefinisikan permukaan entalpi dalam sistem koordinat persegi panjang di mana H digambarkan pada satu sumbu sementara, dua sumbu lainnya adalah P dan V. P dan T atau T dan V. Persamaan ini di mana suhu T dan tekanan P dianggap independen dapat diturunkan secara langsung dengan mempertimbangkan permukaan HTP. Perbedaan entalpi antara dua keadaan yang berdekatan adalah dH sama dengan dou H per dou T dari P dikali dt ditambah dou H per dou T dari T dikali dP. Persamaan 4.9.
Kita akan menunjukkan nanti bahwa turunan do H per do P dari T dapat dihitung dari persamaan keadaan. Untuk mengevaluasi do H per do T dari P, kita mulai dengan definisi entalpi untuk sistem PVT. H sama dengan U ditambah PV untuk setiap dua keadaan yang berbeda oleh DU dan do P. DH sama dengan DU ditambah P dikali V ditambah V dikali DP. Dan ketika ini digabungkan dengan hukum pertama, D aksen Q sama dengan DU ditambah P dikali DV. Kita mendapatkan D aksen Q sama dengan DH dikurang V dikali DP, persamaan 4.10. Ketika ekspresi untuk DH dari persamaan 4.9 disisipkan ke dalam persamaan ini, kita memiliki D aksen Q sama dengan do H per do T dari P dikali dt ditambah do H per do P dari T dikurang V dikali dP, persamaan 4.11 yang merupakan analog dari persamaan 4.3. Dalam proses pada tekanan konstan, dP sama dengan 0 dan dQ sama dengan CP dikali dt. Oleh karena itu, do H per do T dari P sama dengan CP, persamaan titik 12. Dan kemiringan dari garis isobarik pada permukaan H, TP sama dengan kapasitas panas spesifik pada tekanan konstan. Jika dibandingkan dengan persamaan 4.4, kita dapat melihat bahwa entalpi H memainkan peran yang sama dengan proses pada tekanan konstan seperti halnya energi internal U dalam proses pada volume konstan. Oleh karena itu, turunan do H per do T dari P dapat digantikan dengan CP dalam setiap persamaan. Dan persamaan 4.11 dapat ditulis untuk proses reversible apapun. D aksen Q sama dengan CP dikali dt ditambah dalam kurung do H per do P dari T dikurang V tutup kurung dikali dP, persamaan 4.13 yang merupakan analog dari persamaan 4.5 dalam proses pada volume konstan. D aksen Q sama dengan CV dikali dt dan CP dikurang CV sama dengan min buka kurung do H per do P dari T dikurang V tutup kurung dikali do P per do T dari V, persamaan 4.14 yang merupakan analog dari persamaan 4.6 jika suhunya konstan. dQ D aksen QT sama dengan buka kurung do H per do P dari T dikurang V tutup kurung dikali dPT, persamaan 4.15. Dalam proses adiabatik, D aksen Q sama dengan 0 dan CP dikali do T per do P sama dengan min buka kurung do H per do P dari T dikurang V tutup kurung, persamaan 4.16. 4.4 PNV independen. Persamaan yang sesuai dengan yang diperoleh pada bagian 4.2 dan 4.3, tetapi dalam bentuk P dan V sebagai variabel bebas dapat diturunkan sebagai berikut. Perbedaan energi antara dua keadaan setimbang yang berdekatan di mana tekanan dan volume berbeda sebesar dP dan dV adalah DU sama dengan do U per do P dari V dikali dP ditambah do U per do V dari P dikali dV, persamaan 4.17. Namun, turunan parsial du per do P dari V dan do U per do V dari P tidak melibatkan sifat-sifat lain, apalagi selain yang sudah diperkenalkan. Untuk menunjukkan ini, kita kembali ke ekspresi untuk du dalam hal dt dan dv, yaitu du sama dengan do U per do T dari V dikali dt ditambah do U per do V dari T dikali dV. Lalu, sejak dt sama dengan do T per do P dari V dikali dP ditambah do T per dV dari P dikali dV, kita dapat mengeliminasi dt di antara persamaan-persamaan ini dan mendapatkan du sama dengan dalam kurung do U per do T dari V dikali do T per dP dari V tutup kurung dikali dP ditambah buka kurung do U per do T dari V dikali do T per dV dari P ditambah do U per do V dari T tutup kurung dikali dV,
Perbandingan dengan persamaan 4.17 menunjukkan bahwa do U per do P dari V sama dengan do U per do T dari V dikali do T per do P dari V, persamaan 4.18. Dan do U per do V dari P sama dengan do U per do T dari V dikali do T per do V dari P ditambah do U per do V dari T, persamaan 4.19. Turunan parsial di sisi kanan persamaan-persamaan ini telah diperkenalkan di bagian sebelumnya. Masalahnya adalah untuk mendapatkan ekspresi yang sesuai dengan persamaan 4.18 dan 4.19 untuk turunan parsial H terhadap P dan V, kemudian kita menemukan properti lain selain U dan H yang dapat dianggap sebagai fungsi dari P, V, dan T untuk setiap properti U aksen dan setiap tiga variabel X, Y, dan Z. Bentuk umum persamaan 4.18 dan 4.19 adalah do W per do X dari Y sama dengan do W per do Z dari Y dikali do Z per do X dari Y, persamaan titik 420. Do W per do X dari Y sama dengan do W per do Z dari Z dikali do Z per do X dari Y ditambah do W per do X dari Z, persamaan 4.21. Persamaan pertama ini hanyalah aturan rantai sederhana untuk turunan parsial, di mana salah satu variabel konstan. Hal ini ditinggalkan sebagai masalah untuk mewujudkan bahwa do U per do P dari V sama dengan CV dikali do T per do P dari V, persamaan 4.22. Dan ketika ini digabungkan dengan hukum pertama, do H per do V dari P sama dengan do P sama dengan CP dikali do T per do V dari P, persamaan 4.23. Kita mendapatkan D aksen QT sama dengan CP dikali do T per do V dari P dikali do V T ditambah CV do T per do P dari V dikali DPT, persamaan 4.24. Dan CV dikali do P per do V dari S sama dengan CP per do P per do V dari T, persamaan 4.25.